Renungan Kefas Sabtu 5 Agustus 2023. Berdoa melalui melatih roh kita bagi peleluasaan Roh Kudus dan partisipasi dalam pencurahan Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Peleluasaan roh itu memimpin kita kepada pencurahan Roh Kudus. Kita perlu berdoa dengan melatih roh kita untuk meleluasakan Roh Kudus. Jika kita tidak melatih roh kita, Roh Kudus akan terkunci dan terpenjara di dalam diri kita. Dia juga tidak ada jalan, sebab kita telah menipu Dia. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima roh itu, dan roh itu datang ke dalam kita. Tetapi ketika roh itu masuk ke dalam kita, dia masuk ke dalam suatu penjara. Kita memenjarakan dia sepanjang waktu. Sekarang kita harus melatih roh kita untuk meleluasakan dia. Ketika kita melatih roh kita, itu berarti membuka Roh Kudus. Hari ini kuncinya bukan pada Roh Kudus. Kuncinya ialah dengan kita. Dengan Roh Kudus tidak ada masalah. Kita perlu berdoa dengan melatih roh kita sehingga Roh Kudus dapat dileluasakan. Ini berhubungan dengan partisipasi dalam pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus pertama ialah roh esensial, roh hayat. Kedua, Roh Kudus ialah roh yang dicurahkan sebagai roh kuasa ekonomikal. Kita perlu berbagian dalam pencurahan roh kuasa dari tempat tinggi dan sebagai dampak yang dinamis. Kuasa dari tempat tinggi ialah dampak yang dinamis, dan ini berasal dari melatih roh kita, sehingga Roh Kudus, roh hayat, roh esensial dapat dileluasakan. Peleluasaan Roh Kudus akan mendorong kita ke dalam partisipasi dalam pencurahan roh kuasa. Pencurahan roh kuasa sebagai kuasa dari tempat tinggi dan sebagai dampak dinamis ialah bagi pemberitaan Injil dan melayankan Kristus kepada orang lain. Kita harus melihat bahwa satu roh yang ilahi ini memiliki dua sisi. Sisi di dalam dan sisi di luar. Sisi esensial dan sisi ekonomikal. Sisi esensial mengacu kepada roh yang berhuni sebagai esens rohani kita, hayat rohani kita, dan persona rohani kita. Allah Tritunggal sendiri sebagai roh itu adalah esens yang sesungguhnya dan merupakan dasar kehidupan rohani kita. Berdasarkan hal ini, kita dapat maju untuk berbagian dalam pencurahan roh kuasa yang adalah roh ekonomikal bagi ekonomi Allah. Roh itu di dalam kita ialah bagi esens kita. Roh itu di luar ialah bagi ekonomi Allah. Roh itu di luar dengan kita berdasarkan pada fakta bahwa dia adalah roh hayat esensial di dalam kita. Karena kita telah dilahirkan kembali, kita memiliki aspek pertama di dalam kita sebagai dasar. Berdasarkan ini, ketika kita melatih roh kita, roh esensial dikuasakan dan akan memimpin kita kepada kenikmatan pencurahan roh kuasa. Pencurahan roh ini ialah dampak bagi pemberitaan Injil kita dan bagi ministry.
Sekarang kita telah dilahirkan kembali, kita perlu menyadari bahwa Alkitab menuntut kita melakukan satu hal yang unik, yaitu berdoa. Ini karena doa ialah meleluasakan roh. Kita mungkin berpikir, roh apa yang kita leluasakan? Roh insani atau roh ilahi? Jawaban saya ialah, ketika Anda meleluasakan roh insani Anda, roh ilahi dileluasakan. Sebab dua roh tidak lagi terpisah, mereka adalah satu. Dia yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh. Roh ilahi dan roh insani sekarang bersama-sama sebagai satu roh. Terang hari ini, roh itu di dalam ialah bagi esens kita. Roh itu di luar ialah bagi ekonomi Allah. Poin doa, berdoa agar Tuhan kiranya memberikan kurnia kepada kita, agar kita dapat menjadi orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam roh kita.